Mengawali cerita saat pria bernama Yayan ditemukan terbunuh di sebuah bangunan terlantar. Ia diketahui baru keluar setelah dipenjara 5 tahun atas kasus pemerasan. Yayan diketahui terus mengirim uang mantannya bernama Haeyong. Detektif bernama Jo Min Woo masih belum bisa memastikan penyebab kematian pria itu, apakah dibunuh atau bunuh diri. 14 tahun yang lalu, kasus pembunuhan juga terjadi pada seorang pria di sebuah kapal terbengkalai. Kasus itu ditangani oleh detektif bernama Han Dong-soo, juga rekannya bernama Tae-ho. Jalan keluar satu-satunya di TKP hanya sebuah jalur lift makanan. Mayat korban ditemukan oleh anak kecil ketika bermain melewati jalur itu. Karena kapal tersebut sering digunakan oleh anak-anak untuk bermain. Detektif Han mengambil sebuah kaset di TKP. Korban pembunuhan diketahui adalah pemilik pegadaian terbesar di kota itu bernama Sihu. Faktanya istri Sihu ini adalah Haeyong. Setelah ditinggal meninggal Sihu, Haeyong sempat bersama Yayan. Sihu dan Haeyong mempunyai anak umur 14 tahun bernama Kim Yohan. Diduga tersangka pembunuhan Sihu saat itu adalah selingkuhannya bernama Misuk. Atas dasar Misuk sering meminjam uang kepada Sihu, tapi tak pernah mengembalikannya. Di hari pembunuhan itu, Sihu juga diketahui datang ke rumah Misuk. Hari itu, detektif Han bersama Tae-ho mengunjungi rumah Misuk untuk menginterogasinya. Karena Misuk belum pulang, mereka hanya bertemu putrinya saat itu bernama Jia. Sambil menunggu ibunya pulang, Jia membaca buku Gone with the Wind. Saat Han bertanya padanya, Jia mengatakan bahwa Sihu memang sering datang ke rumahnya. Tak lama, ibu Jia pulang. Ia mengatakan tak tahu apa-apa soal pembunuhan Sihu. Walaupun Sihu ke rumahnya sebelum ia dibunuh. Sebelum diinterogasi di kantor polisi, Misuk menyuruh Jia tutup mulut tentang sebuah rahasia bagaimana Misuk menghidupinya dengan cara tidak halal. 언제까지 이렇게 살 거야? 그깟 돈 때문에. 그까짓 돈? Kita kembali ke masa depan. Diperlihatkan di sebuah kelas di mana guru wanita bernama Yomiho kelihatan tidak akrab dengan salah satu murid bernama Cynthia. Di tempat lain, putra Sihu bernama Yohan kini telah dewasa. Ia mendapatkan hadiah jam sebagai ucapan selamat ulang tahun lewat sebuah loker dari seseorang. Di tempat lain, asisten konglomerat bernama Yanti memberitahu bosnya, Rudy, bahwa Miho adalah anak angkat. Di mana Miho ini adalah tunangan si konglomerat tersebut. Ia kelihatan sedang membangun toko butiknya dengan bantuan Rudy. Setelahnya, Miho duduk di sebuah bar. Tak jauh darinya, karena ditugaskan sang bos, Yanti menguntit Miho di bar seberang, di mana Yohan bekerja sebagai bartender. Kita kemudian dibawa ke 14 tahun yang lalu, di mana Haeyong diinterogasi oleh Han. Setelah Han menemui Yohan ketika itu memegang buku yang sama dengan milik Jia. Yohan mengiyakan ketika ditanyai apakah ia bersama ibunya dan Yayan menonton acara dunia hewan di hari ketika ayahnya dibunuh. Sebelum Han pergi, ia berjanji akan menangkap pelaku pembunuhan ayah Yohan. Yayan lalu menemui Yohan memastikan apakah kata-kata Yohan kepada Han sudah seperti skenario mereka. Yap, Yohan ternyata dipaksa berbohong saat itu. Di masa sekarang, Minwoo menemukan fakta bahwa Yayan yang telah meninggal ternyata ada hubungannya dengan meninggalnya Sihu. Karena Yayan bekerja pada Sihu di masa lalu. Di mana Han menangani kasus itu dulunya. Minwoo mendatangi Haeyong menginterogasi tentang kematian Yayan. Karena ia diketahui sempat memiliki hubungan dengan Yayan. Tapi saat ditanyai mengenai putranya, Yohan, Haeyong mengatakan ia tak tahu banyak lagi tentangnya sejak SMA. Karena Yohan meninggalkannya. Lagi-lagi kita dibawa ke masa lalu, di mana Jia meminta kunci apartemennya kepada penjaga apartemen dengan alasan pintunya terkunci dari dalam. Ketika penjaga membuka pintunya, ia melihat ibu Jia ditemukan sudah tak bernyawa. 우리 엄마 죽었나요? Han memeriksa TKP tapi belum bisa memastikan apakah Misuk bunuh diri atau dibunuh. Setelah insiden itu, Jia diketahui dibawa oleh bibinya ke Seoul. Ketika makan bersama Tae-ho, Han mengatakan bahwa ia merasa ada keanehan pada gerak-gerik Jia. Saat itu, Han tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia meminta kepada ketuanya untuk menginvestigasi ulang kematian Misuk. Namun ketuanya berkata bahwa Misuk sudah dipastikan bunuh diri. Han sangat kesal karena tak diberi kesempatan untuk menginvestigasi ulang kasus itu. Malamnya, dengan imbalan hadiah sepeda, Han membawa putranya bernama Yudi ke TKP pembunuhan Sihu untuk mencoba apakah anak kecil benar-benar bisa melewati jalur lift makanan di TKP itu. Awalnya, Yudi masuk dengan aman. Naasnya, ia meninggal karena jatuh tergelincir. Di tempat lain, saat bertanya kepada rekan Miho tentangnya, Yanti mendapatkan informasi bahwa selama kuliah, Miho diikuti oleh seseorang.
Malamnya, Yanti memberi informasi kepada Rudy bahwa Miho masih aman dalam pengawasannya. Rudy menyuruh Yanti mengawasi Miho yang diketahui diikuti oleh seorang pria. 결국은 이런 생각까지 들어. 네 여자가 날 좋아하긴 하. 아무것도 모를 땐 한없이 사랑스럽다. Di tempat lain, Minwoo mendatangi Yohan di barnya. Saat ditanya tentang Yayan, Yohan berkata bahwa Yayan memang dulunya bekerja untuk keluarganya. Yohan berkata ia tidur saat pembunuhan Yayan terjadi. Soal terbunuh ayahnya di masa lalu, Yohan berkata tak ingin mengungkit kejadian itu. Karena tak mendapat jawaban, Minwoo pun pergi. Esok harinya, Miho meminta bantuan Han untuk mengungkap kasus pembunuhan Yayan. Karena ini pasti ada hubungannya dengan terbunuhnya Sihu 14 tahun lalu. Faktanya selama 2 tahun, Han mendalami kasus itu. Anaknya meninggal dan karirnya juga hancur. Minwoo ini yakin jika Yayan dibunuh. Karena ia yakin Yayan juga terkait dalam pembunuhan Sihu. Yayan dibunuh sehari sebelum tuntutan kasus Sihu akan dilakukan. Kasus ini makin menjadi misteri karena Han cuek dengan Minwoo. Minwoo memberikan alamat bar Yohan sebelum ia pergi. Malam harinya, Miho terlihat makan malam bersama Rudy dan putrinya, yang ternyata adalah Cynthia. Karena Rudy sibuk, Miho mengantarkan Cynthia pulang duluan. Dari raut wajahnya, kita bisa melihat bahwa Cynthia tidak menyukai Miho sebagai tunangan ayahnya. Hal itu karena Miho sendiri dirumorkan anak-anak di sekolahnya sebagai penakluk orang tua. Ia merasa Miho tak tulus pada ayahnya. 신경 끄시죠. 아빠도 없는데. 항상 그렇게 웃는 거 피곤하지 않아요? Esok harinya, Minwoo mendatangi TKP pembunuhan Yayan. Di sebuah majalah di sana tentang Miho, wajahnya dilingkari di sana. Apakah hubungan Miho dengan si Yayan ini? Seminggu kemudian, setelah berpikir ulang, Han mencoba menghubungi Minwoo untuk memberi informasi tentang Yohan. Namun saat menelpon kantor di mana Minwoo bertugas, ia mendapat kabar bahwa Minwoo telah seminggu ini menghilang. Malamnya, Han melihat Yohan dari seberang barnya. Sementara Yohan terlihat memandangi Miho hanya dari seberang barnya. Esoknya, Han mendatangi Haeyong setelah sekian lama tak bertemu. Saat itu, Han mengatakan ia tahu bahwa Haeyong memberi keterangan atas kematian suaminya palsu 14 tahun lalu. Haeyong tak mau memberitahukan lagi soal kasus itu sekarang. Di tempat lain, Yohan sedang menguburkan sesuatu di sebuah taman bunga. Ketika sebuah tangan menggapainya, ia pun terbangun. Yap, itu hanya sebuah mimpi buruk. Di seberangnya, Miho sedang bersama Rudy. Miho berkata kepada Rudy bahwa uang Rudy bisa membuat hidupnya bahagia. Di tempat lain, Yanti berusaha menangkap Han saat membuka loker milik Yohan. Karena ia curiga Han adalah penguntit Miho. Yohan saat itu balik menghajarnya. Yanti menjelaskan saat itu bahwa ia adalah asisten dari tunangan Miho. Han kemudian melihat berkas Miho yang dibawa Yanti. Han terkejut setelah mengetahui bahwa nama sebelum Miho adalah Jia. Yap, Jia putri almarhumah Misuk kini berganti nama menjadi Miho. Esoknya, Han menemui seorang tahanan, di mana tahanan ini dulunya menguntit Miho karena ia menyukainya. Yohan menjadi saksi di kasus itu. Penguntit Miho sendiri ia katakan adalah pria lain. 진짜 스토커는 따로 있었다니까. 늘 미호 옆을 맴돌던 새끼가 있었다고. 아니, 사랑한 것도 죄입니까? Di tempat lain, Miho memasukkan sebuah surat ke loker di mana Yohan pernah mengambil hadiah ulang tahunnya. Di sini kita tahu bahwa Miho saling mengirim surat lewat loker ini dengan Yohan. Sementara itu, Yohan terlihat baru saja dari parkiran di mana Rudy bekerja. Saat itu, Miho datang untuk pulang bersama. Di tempat lain, Yanti mendatangi guru Yohan dan Miho dulu sewaktu mereka satu kelas 14 tahun yang lalu. Hubungan mereka diketahui sangat dekat, bahkan saling menyukai sebelum ayah Yohan diduga dibunuh oleh ibu Miho. Ketika Yanti akan memberi informasi itu, Yanti malah diabaikan. Rudy kemudian pulang bersama Miho. Beberapa jauh perjalanan, mobil mereka mengalami kecelakaan karena mobil itu mengalami kerusakan. Untungnya, Miho dan Rudy selamat dari insiden. Miho membuang HP-nya seperti menyembunyikan sesuatu. Singkatnya, Rudy sudah berada di rumah sakit. Sementara penyebab kecelakaan itu diduga remnya blong. Yanti menemuinya lalu akan memberitahu tentang Miho. Tapi Miho keburu datang. Saat itu Miho diberitahu bahwa Yanti disuruh memata-matainya selama ini.
Rudy mulai saat itu ingin tahu tentang Miho dari dirinya sendiri, bukan lagi dari asistennya. Miho pun menceritakan kejadian di hidupnya 14 tahun yang lalu. Cerita yang sama juga didapatkan Han ketika ia mendatangi Bibi Miho untuk mencari tahu tentang Miho. Faktanya, taman bunga di halaman Bibi Miho lah TKP di mana Johan menguburkan sesuatu sebelumnya saat Bibi Miho sedang kebusan. Oke lanjut, Miho sendiri adalah nama anak Bibi ini yang telah meninggal karena kecelakaan bersama suaminya. Di masa lalu, setelah kejadian Ibu Jia meninggal, ia datang ke rumah bibinya itu untuk menemaninya ketika ia hanya tinggal sebatang kara. Jia diajarkan cara merancang busana. Disinilah kemampuan perancang busana ia dapatkan. Karena Jia menganggap bibinya sebagai ibunya sendiri, sejak itulah ia dipanggil dengan nama Miho. Di masa sekarang, karena tahu akan penderitaan Miho di masa lalu, Rudy ingin membahagiakannya dengan mengajaknya menikah. Cynthia tentu kecewa dengan keputusan ayahnya itu. Rudy menyuruh Yanti berhenti menguntit Miho lagi. Malamnya, Yanti mengajak Han bertemu untuk mengetahui informasi lebih tentang Miho. Tapi ketika mereka bertemu, Han mengatakan agar Yanti saja berhenti menyelidiki Miho. Sebab Minwoo yang penasaran dengan Miho diketahui menghilang setelah menyelidiki tentangnya. Karena Yanti juga sangat penasaran dengan Johan, Han akhirnya memberitahu apa yang ia ketahui tentang Johan. Di sana, Han memutar kaset yang ditemukannya di TKP pembunuhan ayah Johan, di mana isinya adalah suara Johan. Di luar tempat mereka, Johan ternyata menyadap kediaman Han itu untuk ikut mendengarkan percakapan mereka. Han menduga Johan terlibat atas terbunuhnya ayahnya waktu itu. Namun sekarang bukti seperti tak berguna karena kurang kuat untuk dituduhkan kepadanya. Setelah mendengar dirinya dituduhkan, Johan kemudian pergi. Esoknya Han mendapatkan informasi di kepolisian bahwa sebuah sel diambil dari sidik jari Yayan, yaitu golongan darah AB. Tapi kepolisian belum menemukan pria dengan golongan darah itu. Di tempat lain, Yanti melihat CCTV parkiran mobil Rudy sebelum ia kecelakaan. Di sana ia melihat seorang pria membuka kap mobil Rudy. Pria ini adalah Johan pada waktu itu yang sengaja ingin membuat Rudy kecelakaan. Yanti pun mengamankan bukti CCTV tersebut. Di tempat lain, Miho terlihat senang karena butiknya akan dibuka. Ia berkata kepada rekannya bahwa ia bisa sebahagia sekarang karena jasa seseorang. Lalu siapakah dia? By the way, waktu pembukaan butik itu tepat di mana kasus ayah Johan meninggal. Di tempat lain, Yanti memberitahu Han tentang bukti rekaman CCTV sebelum kecelakaan Rudy. Han menyuruh Yanti menunggu di rumahnya untuk membicarakan hal itu. Sementara Han akan pergi ke sebuah tempat lebih dulu. Yang tidak mereka ketahui, Johan terlebih dahulu sampai ke TKP. Di sana ia melihat bukti bahwa mereka sedang menyelidiki kasus Miho. Johan meneteskan cairan beracun untuk melakukan rencana pembunuhan Yanti. Di tempat lain, Han ternyata menemui Taeho yang sudah menjadi kepala kepolisian untuk mengungkap bahwa Johan adalah pelaku pembunuhan ayahnya. 모두 다 똑같아 이 새끼야. 형님, 이거 우리 관할 구역도 아니고 아니라고 밝혀주면 누가 책임질 건? 동수 형, 형이 나한테 그렇게 얘기하면 나 진짜 섭섭하다. Taeho tak ingin mengungkap kasus itu karena sudah lama berlalu. Kembali dengan Yanti, ia masuk ke kediaman Han. Di sana ia menghirup cairan beracun dari Johan kemudian menjadi tak berdaya. Han mencoba menelpon Yanti namun tak diangkat. Ia sudah memiliki firasat buruk saat itu. Ketika Han sampai ke TKP, ia melihat tak ada orang lagi di sana. Malamnya, Johan terlihat mengubur Yanti yang telah meninggal di taman bunga Bibi Miho. Johan menyingkirkan Yanti yang mengganggu kehidupan Miho. Karena insiden sementara, Han mendatangi Haeyong untuk mencari Johan. Tapi Haeyong seperti tak peduli dengan putranya itu. Han berkata ia kuat ingin menyelidiki kasus itu sebab putranya menjadi korban saat olah TKP kasus suami Haeyong dulu. Han mengatakan bahwa kejahatan Johan sekarang telah melewati batas. 무슨 소린지 모르겠어. 그만 가줄래? Esoknya ketika Miho akan mengajar di kelas Cynthia, ia melihat banyak coretan papan tulis mengatakan bahwa ibunya adalah pembunuh Sihu. Diduga ini adalah ulah Cynthia karena ia tak suka dengan Miho. Miho merasa sesak atas tuduhan itu. Malamnya, Johan mengamati foto Cynthia, memandangnya sebagai penghalang kebahagiaan Miho. Ia tampak akan berbicara secara langsung dengan Miho di jalanan, tapi Miho menyuruhnya agar tak bicara dari jarak dekat. Johan berkata tak sanggup melakukan suruhan Miho untuk melakukan sesuatu terhadap Cynthia, tapi menyemangatinya dengan janji bahwa mereka akan bisa bersama setelah menemukan pengacara untuk membela Johan di kasusnya. Yap, keduanya menjalin kedekatan diam-diam selama ini. Sebuah fakta lagi demi mereka bersama ialah yang membunuh ibunya di masa lalu mengalihkan perhatian polisi agar tak menangkap Johan sebagai pembunuh ayahnya. Miho lalu menghancurkan HP-nya saat itu. Singkatnya, Johan mendatangi Cynthia untuk menjalankan aksinya.
Yohan melecehkannya saat itu. Ia cukup merasa bersalah karena baginya lebih baik membunuh daripada melecehkan seorang wanita. Miho mulai seperti menjadi pahlawan bagi Cynthia dengan berkata tak akan mengatakan pelecehan itu kepada ayahnya. Kembali dengan Han, Hae-young menyuruhnya datang kali ini. Di sini Hae-young berkata bahwa Yohan menemui Yayan setelah Yayan keluar dari penjara. Saat itu Yayan menyuruh Yohan berhati-hati agar ia tak ditangkap polisi karena kasus pembunuhan kepada ayahnya. Saat itu Yayan mengatakan bahwa ia tahu informasi tentang Miho. Diketahui karena inilah Yohan membunuh Yayan. 14 tahun lalu di mana Yayan masih bekerja dengan Sihu. Setelah pembunuhan kepada Sihu terjadi, ia menemukan darah di baju Yohan. Saat itulah ia tahu bahwa Yohan adalah pelaku pembunuhan Sihu. Namun ia tak melaporkannya kepada polisi. Hae-young juga mengatakan suaminya memiliki kelainan seksual terhadap wanita remaja atau anak-anak. Kembali dengan Miho, ia mengatakan kepada Cynthia bahwa ia dulu mengalami pelecehan sewaktu remaja. Ibunya menjualnya kepada pria hidung belang. Inilah alasan kenapa Miho membenci almarhumah ibunya. 내 엄만 날 괴물에게 팔았어. 내가 꼭 Hal itu membuat Cynthia berempati padanya. Sementara itu akhirnya Hae-young berbesar hati menyuruh Han menangkap putranya atas pembunuhan kepada ayahnya sendiri di masa lalu. Fakta baru terungkap yaitu sebelum terjadi pembunuhan itu, Yohan melihat orang yang ia sukai, Miho, akan dilecehkan oleh ayahnya. Sebelum ia melakukannya, Yohan menusuk ayahnya itu hingga meninggal. Sejak saat itu, Yohan akan menghilangkan siapapun pengganggu kebahagiaan Miho. Setelah kejadian itu, Miho menyarankan agar mereka tak bertemu dulu sebelum tuntutan atas kasus itu hilang setelah 15 tahun. Ini adalah undang-undang Korea yang telah dibaca Miho. 죽이고 싶었어. 내가 죽인 거야? Esoknya, Han mendatangi Miho di butiknya menanyakan keberadaan Yohan. Karena telah membunuh Yayan, Minwoo juga Yanti. Han mengatakan fakta di mana Yohan telah membunuh ayahnya. Ia meminta Miho menyuruh Yohan agar berhenti melakukan kejahatan. Namun Miho mengabaikannya. Di tempat lain, Han sebenarnya menyadari bahwa untuk membuat Miho bahagia, ia telah salah dengan membunuh orang. Walau begitu, ia berjanji melindungi Miho sampai akhir hidupnya. Walau ia tak yakin akan bisa hidup bersamanya dengan 3 kasus pembunuhan terakhirnya. Malam harinya, Han meminta bantuan Taeho untuk menangkap Yohan karena kejahatannya. Han berkata bahwa Yohan akan muncul saat pembukaan butik Miho. Hari itu juga perayaan mereka karena tuntutan kasus pembunuhan ayah Yohan akan dihapuskan karena sudah 15 tahun. Di tempat lain, jasad Minwoo yang juga dikuburkan di taman di mana Yanti juga dikuburkan ditemukan. Yohan kini terancam ditangkap polisi. Karena itu, Miho mencoba menemui Yohan, tapi ia tak diizinkan masuk. Duduk di depan pintu, Miho menangis berkata pelecehan kepadanya di masa lalu membuatnya tak ingin hidup lagi. Yohan adalah alasan dirinya tetap kuat menjalani hidup hingga saat ini. Miho berkata bahwa pembukaan butiknya akan menjadi awal untuk mereka berdua. Beberapa hari selanjutnya, pembukaan butik Miho pun dilakukan. Saat itulah Han bersama kepolisian akan menangkap Yohan. Yohan ternyata mengetahui kepolisian berada di sana. Terjadilah aksi kejar-kejaran saat itu. Seorang pria di luar acara pembukaan butik Miho ditangkap saat mengalihkan perhatian mereka. Saat melihat Han, mereka lalu terlibat aksi kejar-kejaran. Saat itu, Yohan pun sempat melukai Han. Han mengatakan bahwa mereka berdua harus hilang agar Miho tetap aman. Han menyuruhnya menyerahkan diri, namun Yohan tak mendengarkannya. Yohan lari sampai ke atas gedung ketika anggota polisi lain datang mengejarnya. Di saat terkepung, Yohan hanya punya pilihan ditangkap atau bunuh diri. Han mengatakan penyesalannya karena tak berhasil mengungkap bahwa Yohan adalah pelaku pembunuhan ayahnya sendiri di masa lalu. Yohan jadi menambah deretan kejahatannya sampai sekarang. Di akhir cerita, Yohan memilih bunuh diri untuk membuat Miho tetap aman. Ia terjatuh hingga ke lantai butik Miho. Dengan perasaan syok dan sedih, Miho berusaha tegar melihat kekasih hatinya sekarat. Karena menghargai pengorbanan Yohan padanya, Miho bersikap tak mengenali Yohan. Yohan dengan senyum terakhir di akhir nafasnya melihat Miho pergi menggapai kebebasannya. Yap, dengan ini cerita pun tamat. 태양의 높이 뜨면 그림자는 사라지는 거야.
Sebuah film dengan judul White Knight disutradarai oleh Park Shin-woo. White Knight adalah film misteri seru Korea Selatan 2009 yang menampilkan Han Soo-kyu, Son Ye-jin, dan Ko Soo. Berdasarkan pada novel Jepang Journey Under the Midnight Sun, karya Keigo Higashino, film ini menceritakan tentang sisi gelap Yo Mi-ho dan Kim Yo-han setelah ayahnya terbunuh di sebuah kapal tua 14 tahun yang lalu. Setelah diselidiki oleh seorang detektif bernama Han Dong-soo, terungkap bahwa pelaku pembunuhan ternyata adalah Yo-han sendiri. Sebuah cerita gelap, dingin, sedih, bahkan mencekam tentang obsesi, keserakahan, balas dendam, juga tragedi cinta. Ceritanya bagus namun sekaligus menyedihkan. Bisa dibilang film ini adalah film dewasa karena cukup vulgar. Sebab Son Ye-jin ataupun Ko Soo ketika melakukan adegan tanpa busana, mereka melakukannya tanpa peran pengganti. Walau awalnya kita akan dibuat agak membingungkan dengan adegan berputar-putar antara flashback masa kecil Yo Mi-ho juga Kim Yo-han ke masa kini. Namun di akhir cerita, benang kusut kisah mereka mulai terurai. Akting si cantik Son Ye-jin dan Han Soo-kyu terkesan sangat totalitas. Untuk Ko Soo berhasil menghayati perannya sebagai pembunuh berdarah dingin dengan sisi kejiwaan gelapnya. Yo-han adalah bukti ketika seorang pria sudah mencintai wanita, maka ia akan melindungi wanita tersebut dengan cara apapun. Sayangnya ia melakukan itu dengan cara yang salah. Ia akhirnya harus meninggal untuk melindungi Mi-ho. Isu-isu film ini adalah kematian, pembunuhan, pemerkosaan, juga keegoisan, di mana ini adalah penyebab dari semua kegelapan itu sendiri. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film White Knight 7. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Hamsahamnida, bye-bye.